Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pengisian khusus mahasiswa SPMB jalur RPL. Di sini saya akan berbagi cara pengisian di website SPMB IKIPGRI Pontianak ya. Khusus jalur RPL bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pembayaran bisa langsung login ke web SPMB ikipgri.ptk.ac.id, pilih login. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kemudian silakan nanti diisi sesuai nick-nya ya. Nah, ini namanya nick ya, kemudian ini adalah password-nya, dan ini adalah kode formulir. Nah, kode formulir ini didapat dari waktu melakukan pendaftaran ya, maka akan mendapatkan kode formulir. Kemudian jangan lupa juga masukkan hitungan ya, angkanya. Kemudian login. Yang salah ya. Saya ulangi lagi. Oke, baiklah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah bagian daftar riwayat hidup. Nah, di sini adalah daftar riwayat hidup, di mana berisi identitas ya, mulai dari nick itu sesuai dengan KTP ya, kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status zaman. Nah, ini harus diisi. Nah, harus diisi, kemudian sampai pada pengisian ini ya. Nah, pilihan prodinya. Nah, pilihan prodinya jangan lupa ya dipilih, kemudian jangan lupa tekan tombol simpan. Nah, di sini sebenarnya ubah data ya, karena saya sudah menggunakan akun yang sudah terisi. Nah, kemudian riwayat pendidikan ini juga harus diisi ya. Nah, harus diisi sesuai dengan pendidikannya. Nah, kalau di sini adalah sesuai dengan pendidikan waktu SMA. Kalau Bapak Ibu mengisi sesuai dengan pendidikan terakhirnya, yaitu misalnya dari D3 atau D2 ya, ini silakan diisi ya, sesuai dengan riwayat pendidikan. Kemudian ada pelatihan profesional, ini tergantung dari Bapak Ibu jika pernah mendapatkan pelatihan profesional. Jika sudah diisi, jangan lupa tekan tombol tambah gitu ya. Nah, kemudian di bagian yang lainnya itu konferensi atau seminar atau lokakarya atau simposium, ini silakan diisi jika ada. Nah, kemudian penghargaan piagam atau organisasi profesi atau ilmiah ya. Nah, jika ada silakan diisi. Nah, kemudian daftar riwayat pekerjaan. Nah, ini mungkin pastinya Bapak Ibu sudah punya ya. Silakan diisi sesuai dengan pekerjaannya sekarang, ataupun pekerjaan sebelum-sebelumnya gitu juga boleh ya. Nah, karena di sini nanti silakan dimasukkan ya pengalaman-pengalaman, mungkin pernah mengajar gitu ya, atau mungkin punya pengalaman yang lainnya ya, silakan dimasukkan untuk hal pekerjaan. Nah, kemudian jika sudah sesuai, baru tekan tombol finalisasi. Nah, di sini sebenarnya data sudah difinalisasi ya, karena sudah diklik sama yang punya akunnya. Nah, jadi dia itu munculnya data finalisasi. Nah, silakan ditekan tombol finalisasinya. Kemudian akan muncul kartu peserta jika sudah menekan tombol finalisasi. Maka akan muncul kartu peserta seperti ini. Kemudian formulir aplikasi ya. Jika Bapak Ibu sudah mengisi kartu daftar riwayat hidup, maka akan muncul ya formulir aplikasi di sini. Formulir aplikasi ini pertama Bapak Ibu harus mengisi dulu ya data seperti asal perguruan tinggi, misalnya mungkin Bapak Ibu mungkin dari D2 ataupun D3 gitu ya. Nah, mungkin asal asal kampusnya dulu
waktu kuliah di mana gitu ya. Nah, kemudian jurusan asalnya dulu jurusannya apa, kemudian bidangnya atau keahliannya apa ya, kemudian NIM asalnya waktu kuliah. Nah, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu belum kuliah, mungkin waktu SMA ya mungkin jurusannya apa ya, kemudian NIM atau NIS gitu ya. Nah, ini silakan diisi. Kemudian selanjutnya adalah tawaran mata kuliah yang akan dikonversi. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi ya sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu ketika kuliah. Nah, di sini ada yang namanya konversinya adalah transfer SKS. Ini kalau kita lihat pengalamannya waktu kuliah. Nah, mungkin dari D3 atau D2 ya gitu ya. Ataupun Bapak Ibu ketika masih kuliah tapi belum selesai gitu ya. Nah, bisa buktinya berupa KHS ya. Nah, jadi pilih mata kuliah yang kira-kira pernah dipelajari dulu. Misalnya telaah kurikulum gitu ya. Nah, kalau buktinya berupa transkrip, maka yang dipilih adalah transfer SKS. Nah, jadi yang dipilih ini adalah yang sesuai dengan yang udah pernah Ibu pelajari atau Bapak Ibu pelajari gitu ya waktu kuliah. Nah, jadi mata kuliah yang kira-kira mirip di transkrip ini Bapak Ibu silakan pilih ya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan juga dibaca ya di deskripsinya. Mungkin mata kuliahnya itu berbeda dengan yang di transkrip ataupun berbeda dengan di web gitu ya, tetapi kayaknya mirip kalau dibaca untuk di bagian deskripsinya ya. Nah, itu silakan aja dipilih karena nanti yang akan menilai adalah asesor gitu ya. Nah, di sini ada perolehan SKS. Nah, di bagian perolehan SKS ini jika Bapak Ibu punya pengalaman selain waktu kuliah ya, berupa transkrip. Nah, misalnya Bapak Ibu punya pengalaman mendapatkan pelatihan gitu ya, misalnya kayak kursus ataupun seminar ataupun simposium ya ataupun muka karya yang kira-kira mirip dengan mata kuliah ya, silakan dipilih. Nah, tapi di bagian konversi silakan pilih perolehan SKS jika mata kuliahnya jika yang dipilih mata kuliahnya ini adalah sesuai dengan pengalaman selain studi ya, selain waktu kuliah. Jadi misalnya buktinya berupa SK ataupun sertifikat gitu ya. Nah, nanti silakan dipilih perolehan SKS. Nah, jika buktinya itu adalah SK atau sertifikat ya, nah itu boleh pilih perolehan SKS. Nah, jika pengalamannya itu waktu kuliah yang dibuktikan dengan transkrip, nah pilih transfer SKS. Nah, itu pembedanya. Tergantung buktinya ya. Nah, nanti akan jika Bapak Ibu kira-kira sudah memilih mata kuliah yang sesuai di transkrip ataupun Bapak Ibu memilih mata kuliahnya sesuai dengan pengalaman bekerja ataupun pengalaman pelatihan. Nah, itu silakan dipilih ya. Nah, jangan lupa nanti ketika udah dipilih, nanti jangan lupa tekan tombol tambah. Nah, di sini sebenarnya ada tombol tambah ya, karena ini saya pakai akun yang sudah dipakai, jadi dia berubah menjadi update. Nah, sebenarnya kalau kita baru mengisi ya, mengisi mata kuliah yang mau dikonversi, maka di sini adalah tombolnya tambah. Nah, jika sudah ditekan tombol tambah, maka nanti akan berubah warnanya nih. Jadi kuning, kemudian ada warna hijau gitu ya. Nah, ini yang menandakan bahwa inilah mata kuliah yang dipilih ya, yang nantinya akan dikonversi dan tentunya Bapak Ibu tidak lagi menempuh mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya jika sudah mengisi bagian formulir aplikasi, yaitu mengisi file pendukung. Nah, file pendukung ini merupakan data-data yang perlu Bapak Ibu upload ya. Sebenarnya ini contoh yang saya gunakan akun ini banyak sekali pengalamannya ya.
Nah, jika Bapak Ibu punya pengalaman waktu studi D2, D3 ya, maka buktinya adalah transkrip. Silakan diupload transkrip di bagian file pendukung. Jika Bapak Ibu juga punya pengalaman selain kuliah, mungkin waktu apa? Setelah kuliah Bapak Ibu punya pengalaman bekerja yang dibuktikan dengan SK, silakan dimasukkan. Misalnya pengalamannya bekerja sebagai guru, maka masukkanlah SK mengajar. Nah, karena nanti itu bisa dikonversi untuk mata kuliah. Misalnya kalau dia punya pengalaman mengajar, maka mata kuliahnya yang bisa dikonversi adalah PLP 1, PLP 2 gitu ya. Nah, silakan dimasukkan saja SK-SK ataupun sertifikat yang kira-kira itu mendukung untuk mengkonversi mata kuliah nantinya ya. Nah, oke, kemudian setelah file pendukung adalah evaluasi diri. Evaluasi diri, nah ini merupakan penilaian diri gitu ya, berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon mahasiswa FPL ini. Nah, misalnya tadi kan sudah dipilih mata kuliahnya ya, misalnya matematika diskrit. Ini mata kuliah perolehan ya, sesuai dengan pengalaman dia. Nah, jadi ada beberapa kemampuan akhir yang dicapai di sini ya. Ada beberapa item. Kemudian di bagian ini profisiensi, pengetahuan dan keterampilan saat ini. Nah, ini silakan dipilih ya salah satu. Ada sangat baik, baik dan tidak pernah. Misalnya dia mampu memahami, menjelaskan dan menggunakan ya. Nah, ini pilih sangat baik. Nah, kemudian untuk nomor dokumennya ini sesuai dengan urutan dokumen. Nah, nomor dokumen ini ada di file pendukung. Ya. Tadi dia kan pilihnya nomor 11 ya. Jadi bukti dokumennya itu di urutan nomor 11. Nah, ini dia. Nah, ini data yang diuploadnya ya. Data yang sudah diuploadnya itu di urutan nomor 11. Makanya tadi dia mengisinya di nomor 11. Oke. Kemudian nomor 2, 3 dan seterusnya ini silakan dipilih ya. Kalau memang tidak pernah ya silakan disentang apa, dipilih tidak pernah gitu ya. Nah, kemudian setelah mengisi bagian evaluasi diri ya, jangan lupa setiap step itu harus difinalisasi. Nah, kayak tadi kan formulir aplikasi. Nah, silakan difinalisasi. Kemudian di bagian evaluasi diri jika sudah dipilih ya mata kuliahnya ya. Kemudian tadi Ibu saya juga lupa tadi untuk di bagian ini ya, jenis dokumennya itu adalah bukti dokumen. Nah, bukti dokumen ini kan banyak sekali ya. Nah, itu sesuai dengan bukti dokumen yang ada yang diupload tadi. Nah, jangan lupa nanti tekan tombol ubah ya. Nah, kemudian setelah mengisi formulir aplikasi adalah transfer SKS. Nah, transfer SKS ini adalah mata kuliah yang sesuai yang dipilih di transkrip ya. Nah, misalnya tadi kan di transkrip Bapak Ibu kan ada mata kuliah yang dipilih yang akan dikonversi berupa transfer SKS. Nah, di sini adalah mata kuliah yang berupa transfer SKS. Nah, ini sesuai dengan yang ditranskrip. Jadi misalnya tadi yang dipilih adalah telah kurikulum TIK ya. Nah, kemudian yang diisi di sini adalah kode mata kuliah asal. Nah, ini sesuai dengan data di transkrip. Nah, nama mata kuliahnya juga sesuai dengan data di transkrip ya. Jadi diisi sesuai dengan data di transkrip. Nah, SKS di transkripnya, kemudian nilai yang di transkripnya. Kemudian barulah tekan ubah. Gitu ya. Nah, jadi diisi sesuai dengan banyaknya jumlah mata kuliah. Nah, jadi ini kan contoh saja ya. Ini banyak sekali sekitar 41 mata kuliah yang ditranskrip ya, yang mirip di apa?
Ini mata kuliah yang ditawarkan tadi ya. Nah, jika mata kuliahnya sesuai dengan yang transkrip ya. Nah, ini silakan diisi. Data-datanya sesuai di transkrip. Dan jangan lupa difinalisasi ya. Di bagian transfer SKS nanti silakan tekan tombol finalisasi. Nah, nanti ketika sudah difinalisasi, maka di sini akan muncul yang namanya ajukan ke asesor ya. Jadi di sini kan tidak muncul ya, karena ini adalah akun yang sudah digunakan dan sudah diajukan ya. Maka muncul datanya sudah difinalisasi. Jadi seperti itu. Nanti ketika sudah tahap transfer SKS, kemudian nanti finalisasi ya, kemudian baru tekan tombol ajukan ke asesor. Nah, itu tahap terakhirnya. Jadi seperti itu cara pengisiannya. Ya baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.